perdana hari ini tuh aku masak banyak sendiri. Bikin nasi kuning bumbu masak habang sampai 30 porsi buat acara burdahan di rumah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video aku. Nah, jadi ini tuh di sekitaran jam 11 siang. Di sini tuh aku mau keluar rumah buat ngangkat kerupuk mentah yang aku jemur. Adalah ya, tadi aku jemurnya sekitar 1 jaman. Dan ini tuh juga kerupuknya udah nggak kepanasan lagi. Dan di sini tuh juga aku ada ngejemur kerak nasi, tapi belum kering banget kayak gitu ya teman-teman, jadi aku diamkan aja dulu di luar. Dan kita balik lagi ke dalam rumah karena langsung aja ini tuh buat kerupuknya mau aku goreng. Kemarin aku beli kerupuknya ini tuh satu bungkusnya itu tuh timbangannya 1/4. Aku belinya 2 bungkus ya teman-teman, berarti setengah ya. Untuk rasanya juga aku beli yang berbeda ya teman-teman. Yang satunya rasa bawang putih, tapi yang untuk satunya lagi aku nggak tahu rasanya apa, tapi sama-sama pada enak. Oke, minyaknya udah panas, jadi langsung aja kita cemplung-cemplungin ini kerupuknya. Jadi biasanya kerupuk mentah yang baru aku beli terus mau aku goreng itu tuh pasti aku jemur terlebih dahulu ya teman-teman, karena menurut aku hasil gorengannya itu tuh berbeda. Kalau kita jemur lagi baru digoreng, hasilnya itu tuh lebih mengembang kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh udah 1 bungkus kerupuknya yang udah aku goreng, dan wadahnya juga udah nggak muat ya teman-teman, jadi aku pindahkan ke dalam toples. Dan singkat cerita, goreng-goreng kerupuknya udah kelar. Sebelum kita tutupin, aku mau cobain dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Langsung aja di sini tuh disusul aku mau ngegoreng bawang merah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Aku mau masak bumbu masak habangnya atau masak merah, tapi karena bahasa di kampung aku kalau nyebut warna merah itu tuh warna habang. Jadi untuk bumbu masak habangnya ini tuh aku nggak bikin sendiri, melainkan aku beli yang udah jadi, karena aku juga nggak punya blender ya teman-teman. Dan biar lebih praktis aja, aku belinya 2 bungkus, harganya 20.000. Terus di sini tuh aku tambahkan gula merah sama minyak yang panas. Kita aduk-aduk aja dulu sampai gula merahnya larut. Dan di sini tuh ada Pak Suami sama si Abang Zen yang ngebantuin buat ngupasin telur yang aku rebus tadi pagi. Kalau si Abang Zen sih ya teman-teman, tanpa harus aku suruh pun pastinya dia bakal mau ikutan. Nah, kita balik lagi ke kompor. Ini tuh gula merahnya udah larut, terus minyaknya juga udah timbul kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya mau aku tambahkan air yang lumayan banyak. Airnya udah mendidih, terus langsung aja aku masukin telur yang udah dikupasin tadi. Oh iya, sebelum aku masukin ke bumbu, ini tuh sebelumnya untuk telur-telurnya tadi udah aku cuci lagi ya teman-teman. Dan aku tambahkan perbumbuannya, penyedap rasa, garam, dan juga micin. Aku masaknya dengan api yang kecil aja ya teman-teman, dan sesekali aku aduk-aduk. Kita masak sampai warna telurnya tadi berubah agak kecoklatan kayak gini ya teman-teman, dan teksturnya itu tuh udah agak padat, udah agak keras, atau bahasa Banjarnya sampai sintal, biar bisa lebih gampang nanti ngambilinnya. Untuk telur sama bumbunya mau aku pindahkan ke dalam wadah yang berbeda. Tadi juga aku tambahkan lagi sama sedikit gula pasir karena masih agak kurang manis. Karena rasanya udah pas dan bumbunya ini tuh udah benar-benar mateng, jadi langsung aja mau aku angkat. Setelah ngemasak bumbunya tadi, aku istirahat sebentar ya teman-teman, dan aku lanjutin lagi sekitaran jam 3 sore. Aku masak nasi kuningnya, dan aku masaknya di rice cooker. Untuk sekali masak 1,5 liter beras ya teman-teman, dan aku masaknya 2 kali, jadi aku masaknya 3 liter. Karena kata mama aku biasanya untuk 1 liter beras itu tuh cukup untuk 10 orang ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, sebenarnya aku takut banget kalau nanti nasinya ini tuh nggak bisa mateng, karena memang ini tuh penuh banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa mateng kok ya teman-teman. Hanya saja untuk bagian atasnya kurang mateng, jadi aku balik dan aku pindahin lagi ke tombol memasaknya. Karena aku mau masak satu lagi, jadi untuk nasi kuningnya yang udah matang ini tuh mau aku pindahkan ke dalam wadah. Tapi untuk masakan yang kedua nggak aku videoin lagi ya teman-teman, karena udah keburu waktu juga. Dan videonya aku lanjutin lagi di malam hari setelah sholat maghrib. Jadi untuk nasi kuningnya ini tuh mau aku bungkus-bungkusin aja ya teman-teman, biar lebih enak aja nanti kalau pas acaranya udah selesai. Kalau makanannya udah siap, langsung aja kita kasihin satu persatu. Karena kalau disiapkan di dalam piring takutnya nggak keburu ya teman-teman. Harap maklum karena aku punya 2 bocil yang nggak nentu, yang kadang tiba-tiba bisa anteng dan juga rewel. Jadi kita pakai cara amannya aja ya teman-teman. Sebenarnya untuk orang-orang yang bakalan berhadir di acara burdahannya ini tuh paling banyak sekitar 20-an lah ya teman-teman.
teman-teman. Sengaja aku masaknya lebihan biar bisa dikasihkan juga ke tetangga dekat rumah dan juga mertua. Jadi burdahannya ini tuh adalah acara rutinan setengah bulan sekali pak suami di setiap malam Senin ya teman-teman. Dan untuk rumah-rumahnya pun bergantian. Biasanya sih nama-namanya dikocok seperti arisan kayak gitu ya teman-teman. Jadi nama siapa yang keluar berarti di rumahnya yang bakalan diadakan acara burdahan. Sebenarnya kalau untuk konsumsi makanannya itu tuh udah disepakatkan, cuman pesan buras aja ya teman-teman, supaya tuan rumah yang kena giliran gak keberatan memikirkan konsumsinya. Jadi disamaratakan kayak gitu aja ya teman-teman. Tapi sih balik lagi ke tuan rumahnya, kalau mau makanan yang lain silahkan. Terus juga jatah uang yang untuk membeli buras tadi diserahkan ke tuan rumah. Jadi untuk sisa kekurangan uangnya kita tambahkan sendiri dong ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa meskipun banyak tambahannya, kita jangan pelit-pelit juga ya teman-teman ngeluarkan uang kalaunya ada, apalagi kalau untuk kebaikan, karena insya Allah uangnya tambah berkah dan rezeki kita semakin lancar, amin. Oke, kita balik lagi ke video. Acaranya udah dimulai dan ini tuh di sekitaran jam setengah 10 acaranya udah selesai. Jadi langsung aja untuk nasinya aku taruhin ke dalam piring jikin. Masya Allah, alhamdulillah acara malam ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan semoga aja semuanya pada suka makan nasi kuning buatan aku.